Pelajaran Awaludin Marifatullah Awal Agama Mengenal Allah. Bab 8 Ilmu pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Hati itu seperti lautan tanpa tepi, di mana segala apa saja bisa masuk ke dalam hati. Karena hati itu diibaratkan lautan, maka siapa-siapa yang tidak mengerti tentang apa yang dilakukannya dan apa tujuan hidupnya serta kemana ia akan kembali, maka ia akan terbawa oleh gelombang hawa nafsu. Apalagi jika ia tidak memiliki bahtera zikir untuk mengarungi lautan hati. Akan tetapi jika seseorang sudah memiliki bahtera zikir pun untuk mengarungi lautan samudera hati tanpa nahoda atau ruh, yang mengerti akan ilmu pasti selamat atau tidaknya, sampai atau tidaknya ke tempat tujuan, maka sia-sialah pelayaran tersebut. Ruh itu haruslah dibekali ilmu pengetahuan untuk mencapai maksud tujuan. Adapun maksud dan tujuan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ilmu untuk mencapai maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu tentang ikhlas, sabar, tawakal dan ridho yang bermuara pada ketauhidan dan kemarifatan. Tanpa ilmu tersebut, zikir yang bagaimanapun, wirid seperti apapun dan amal ibadah apapun yang dilakukan akan tersangkut di alam hawa nafsu. Dan sudah pasti siapa-siapa yang menurutkan hawa nafsu itu maka tidak akan didapatkan keselamatan, tentu akan sesat dan semakin jauh daripada maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sangatlah penting sekali untuk membekali ruh itu dengan ilmu ketauhidan dan kemarifatan, sebab itulah yang akan membawa diri kepada kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Seberapa banyaknya hafalan ayat dan hadits, seberapa banyaknya amalan dan zikir, sebanyak apapun ibadah yang dilakukan akan hampa dan sia-sia tanpa keikhlasan, kesabaran, tawakal dan ridho, dan akan tersesat jalan bila tidak tahu akan ketauhidan dan kemarifatan. Jika sudah demikian, apakah bisa dikatakan mendapatkan bahagia? Bahagia itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh rasa, dan yang bisa merasakannya adalah mereka-mereka yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dalam suka maupun duka, karena ia kenal dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akan terasa damai dan tentram bersama Allah di dalam tauhid dan marifatnya, serta terasa nikmat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ikhlas, sabar, tawakal dan ridho. Itulah bahagia yang sebenar-benarnya. Dan mereka yang mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya itu sudah pasti mengetahui bahwa ia pasti akan selamat dan pasti akan sampai kepada maksud dan tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang tidak tahu tentang tauhid dan marifat, apalagi yang tidak mau tahu, mereka hanya sebatas bersandar kepada bacaan dan tulisan, tidak mengerti rahasia di balik bacaan dan tulisan itu, tentu ia akan merugi. Jangankan kerugian yang didapat, untuk mengetahui selamat atau tidaknya saja ia tidak bisa memastikannya, dan untuk mengetahui sampai atau tidaknya kepada tujuan pun ia masih di dalam keraguan dan kebimbangan. Jika demikian, itulah yang membuktikan bahwa mereka itu telah jauh daripada kebenaran, jauh daripada keselamatan dan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu carilah ilmu pasti. Pasti selamat, pasti bahagia, pasti tentram dan damai, pasti diterima amal ibadah dan pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua bisa didapat dengan tauhid dan marifat.